Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui jendela kamar Nara, menambah semangatnya untuk memulai hari yang besar. Karena beberapa hari lagi adalah momen penting dalam hidupnya. Hari ketika ia resmi memperkenalkan diri sebagai pemimpin baru anak perusahaan milik ayahnya. Namun sebelum langkah besar itu, Nara ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Baginya memahami situasi perusahaan secara menyeluruh adalah prioritas utama. Sambil menyeruput secangkir kopi di meja kerjanya, Nara mengambil ponselnya dan segera menghubungi Firan. Halo Firan, bisakah kamu mempersiapkan semua file dan dokumen yang relevan dengan kondisi perusahaan? Aku ingin melihat laporan keuangan, struktur organisasi, dan data operasional sebelum aku turun ke lapangan. Baik Nara, aku akan segera mengumpulkan semuanya dan mengirimkannya ke rumahmu. Secepatnya Firan, aku ingin memastikan aku paham betul apa yang terjadi di lapangan sebelum aku mengambil langkah berikutnya. Ada beberapa hal yang ingin aku pastikan tidak ada celah. Oke Nara. Setelah menutup telepon, Nara mulai merapikan meja kerjanya. Pikirannya melayang jauh, membayangkan tantangan dan peluang yang akan ia hadapi. Ia tahu pemimpin perusahaan bukanlah tugas yang ringan. Ada beberapa ekspektasi, baik dari ayahnya maupun karyawan yang kelak akan ia pimpin. Namun ia yakin persiapannya hari ini akan menjadi kunci sukses di hari esok. Pikiran Nara terus berputar, menyusun potongan-potongan masa lalu yang mulai membentuk gambaran baru. Tirta, mantan suaminya yang meninggalkannya demi wanita kaya, adalah seseorang yang ia kenal dengan baik, licik, manipulatif, dan selalu mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Jika dia masih berada di perusahaan, Nara yakin ada lebih dari sekadar pekerjaan yang mendorongnya untuk bertahan di sana. Rima, di sisi lain adalah sosok yang tak kalah berbahaya. Wanita itu selalu membanggakan posisinya, memainkan peran sebagai manajer utama yang baik di depan umum. Tapi di balik layar, ia pandai menciptakan intrik dan menjatuhkan siapa saja yang menjadi ancaman baginya. Masa lalu mereka tidak hanya menyakitkan secara pribadi, tapi juga menjadi pengingat bahwa Nara tidak boleh lengah sedikit pun. Firan tiba di rumah Nara dengan membawa tumpukan dokumen yang diminta. Ini semua yang kau minta, Nara. Terima kasih, Firan. Ia langsung mulai membolak-balik halaman, meneliti angka demi angka, catatan demi catatan dengan penuh perhatian. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya terdengar suara lembaran kertas yang dibalik dan desahan pelan dari Nara saat matanya menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini benar-benar aneh. Dana sebesar ini dikeluarkan untuk proyek yang bahkan tidak pernah direalisasikan. Tapi kenapa tidak ada catatan kelanjutan atau audit yang memeriksa ini? Itu proyek apa? Dananya sebesar apa? Lihat ini, mereka menyebutnya proyek ekspansi. Tapi lokasi dan rincian kegiatannya tidak disebutkan sama sekali. Dana yang keluar mencapai miliaran, tapi tidak ada bukti fisik atau laporan kemajuan. Apa ini masuk akal? Ini jelas tidak wajar. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana ini? Itu yang sedang aku coba temukan. Tapi firasatku, entah kenapa ini ada hubungannya dengan Tirta dan Rima. Mereka selalu punya cara untuk mengambil keuntungan dari situasi apapun. Aku setuju. Kalau mereka masih ada di perusahaan, ini bisa jadi masalah besar. Tapi kau harus hati-hati, Nara. Orang seperti mereka tidak akan tinggal diam kalau merasa terancam. Aku tahu, Firan, tapi aku tidak akan membiarkan mereka terus merusak apa yang sudah ayah bangun. Kalau mereka berpikir aku masih Nara yang lemah seperti dulu, mereka salah besar. Aku percaya padamu. Dengan nafas panjang, Nara kembali memfokuskan diri pada dokumen-dokumen di depannya. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak, seolah menjadi petunjuk yang membimbingnya menuju kebenaran. Namun di balik tekadnya ada perasaan yang sulit ia abaikan. Ini bukan sekedar mengungkap sebuah kebohongan. Ini juga tentang membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas luka lama dan menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari apapun yang pernah ia alami. Aku menemukan ini. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas proyek tadi. Firan mengambil dokumen itu dan memeriksanya lebih dekat. Alisnya mengernyit saat membaca rincian proposal awal yang diajukan untuk proyek tersebut.
Jadi ini dia, Tirta. Nara bersandar sejenak di kursinya, menghela nafas panjang. Ini lebih dari yang aku bayangkan. Aku tahu Tirta licik, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini merusak perusahaan dan berani mempermainkannya. Kita harus melaporkan ini, Nara. Ini bukan hanya masalah internal perusahaan, tapi juga bisa menjadi kasus hukum. Apalagi jika dana ini melibatkan kecurangan atau penggelapan. Aku tahu, Firan, tapi aku tidak ingin gegabah. Aku ingin memastikan semua bukti sudah cukup kuat sebelum aku membawa ini ke meja rapat. Aku tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun bagi Tirta untuk membela dirinya dengan alasan yang tidak masuk akal. Itu keputusan yang tepat. Tapi kau tahu ini tidak akan mudah, kan? Tirta bukan orang yang mudah dihadapi. Kalau dia merasa terpojok, dia pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya sendiri. Aku tidak peduli. Dia sudah terlalu lama mempermainkan hidupku. Dan sekarang dia berani menyentuh sesuatu yang berarti untuk keluargaku. Aku tidak akan diam saja. Nara mengangkat dokumen itu dengan senyuman tipis penuh arti. Sorot matanya berubah tajam. Sebelum dia kita laporkan, aku punya rencana kecil. Aku ingin memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Biar mereka tahu, wanita yang dulu mereka remehkan bukan lagi Nara yang dulu. Kau mau melakukan apa? Aku ingin mereka merasa aman dulu. Membiarkan mereka berpikir semua ini berjalan sesuai rencana mereka. Strategi yang cerdas. Tapi apa kau yakin bisa menghadapi mereka sendirian di awal ini? Aku tahu resiko ini, Firan. Tapi aku sudah belajar banyak dari kesalahan masa lalu. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka permainkan. Kali ini aku yang akan memegang kendali. Baiklah, aku akan mendukung rencanamu. Dalam hati Nara merasa puas. Ia sudah memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tidak hanya akan mengungkap kebenaran, tapi juga memastikan bahwa Tirta dan Rima memahami satu hal penting. Nara yang mereka kenal dulu telah tiada.